Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan batch 4 Transformasi Plus Kementerian Agama 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri. Perkenalkan, nama saya Khairul Fahmi dengan mahasiswa PPG dalam jabatan Transformasi Plus Kementerian Agama 2005 di LPTK Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri dengan NIM 252093591. Pada hari ini tanggal 21 Januari saya akan menyajikan video pembelajaran di kelas 8 mata pelajaran Al-Quran Hadis di Madrasah Sanawiyah Pondok Pesantren Asalam Naga Beralih, Kecamatan Kampar Utara, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, dengan tema Ku Baca Al-Quran dengan benar berdasarkan kaedah tajwid. Sekian, terima kasih. Selamat menyaksikan video yang kami sajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua anak-anak Ustadz? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baik, kembali kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kita kesehatan dan kesempatan tentunya, karena pada pagi hari ini kita masih bisa melangsungkan proses belajar mengajar di kelas 2 yang kita cintai ini. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa bersama, yang insya Allah akan diketuai atau dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas. Ista'idna akrimna ta'azimu bissalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin. Oke, baik. Amin ya robbal alamin. Baik, coba nak kita tengok sekeliling kita, sampah kalau ada diambil, dan juga lihat kerapian kita. Sudah aman? Aman. Sebelum kita mulai, Ustadz akan mengabsen anak-anak Ustadz. Siapa yang tidak hadir, nak? Ada 2 orang yang tidak hadir. Atas nama siapa, nak, yang tidak hadir? Rahnia Aurel. Kemana Rahnia Aurel? Pramuka. Pramuka. Oke. Satu lagi? Talita Husna. Talita Husna kemana, nak? Pramuka. Pramuka. Izin Pramuka. Oke. Baik. Selanjutnya, untuk menjaga nasionalisme kita akan menyanyikan lagu nasional, yakni menyanyikan lagu 17 Agustus, ya. Nanti sama-sama dimohon kepada anak-anak Ustadz untuk berdiri. Silakan berdiri. 17 Agustus tahun 45
itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia, tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, tetap sedia membela negara kita. Oke, baik, selanjutnya sebelum kita masuk ke proses belajar materi hari ini, alangkah lebih baik kita mengulang kembali, ya, mengulang kembali pelajaran yang sudah kita pelajari ini minggu lalu. Ayo, Ananda semua atau anak-anak kami semua yang ingat pelajaran minggu kemarin? Ingat? ingat. Oke. Coba Ustadz mau tanya. Kita kemarin belajar tentang pengertian matsilah dan tujuan matsilah. Coba Ananda semua, Ustadz tunjuklah ya. Salah satu dari kalian yang menjawab apa pengertian dari matsilah. Coba, Nak. Matsilah adalah adanya huruf hak dhamir yang terletak di antara dua huruf yang berharokat stad. Oke, bagus. Kita kasih aplaus. Berarti masih paham dan tidak lupa akan pelajaran minggu yang lalu. Baik. Selanjutnya Ustaz mau tanya. Selama kita mempelajari matsilah dan tujuannya kemarin, apakah ada kendala yang kita miliki saat membaca Al-Quran? Alhamdulillah tidak, Ustaz. Nah, ini luar biasa. Takbir. Bagus. Adapun tujuan dari pembelajaran kita hari ini, yakni peserta didik mampu memahami dan menganalisis hukum bacaan matsilah agar terbiasa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Adapun tujuan kita hari ini masuk ke kelas dan mempelajari tentang tema hari ini, yakni ulang, coba kita baca sama-sama. Peserta didik mampu Memahami dan menganalisis hukum bacaan matsilah agar terbiasa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Oke. Jadi adapun kegunaan atau tujuan kita mempelajari matsilah, coba kita berkaca dari awal. Tajwid itu apa, Nak? Tajwid itu adalah ilmu membaca Al-Quran. Aturan-aturan yang dipakai untuk membaca Al-Quran. jadi tidak di asrama saja beraturan. Membaca Al-Quran tuh ada aturannya. Itu yang dinamakan dengan tajwid. Yang kita pelajari minggu lalu, yakni tentang matsilah, pengertiannya, dan juga tentang tujuannya. Itu salah satu aturan-aturan yang bisa kita gunakan untuk membaca Al-Quran. Jadi, Nak, setelah kita mempelajari matsilah minggu lalu, insya Allah kita akan melanjutkan tentang matsilah qasirah dan matsilah tawilah. Jadi untuk memulai proses pelajaran hari ini, kita akan melihat cuplikan video pembelajaran yang bertemakan tentang matsilah qasirah dan matsilah tawilah. Oke, silakan nanti semuanya sebelum kita mulai, coba kita ice breaking dulu. 1, 2, 3, dimulai. Teguh fokus, melihat, mendengar, fokus, melihat, mendengar, fokus. Oke, silakan duduk ke tempat duduknya semula. Kita akan menampilkan video pembelajaran tentang matsilah qasirah dan matsilah tawilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas
tentang mad silah. Yang dimaksud dengan mad silah adalah mad yang terdapat pada hak dhamir yang berada di antara dua huruf hidup atau dua huruf yang berharokat. Oke, baik. Dari video yang kita pelajari, mad silah qashiro yakni dengan artinya mad pada hak dhamir yang berada di antara huruf hidup dan setelahnya tidak ada hamzah. Panjangnya 2 harokat. Oke, silakan kita mendengari lagi ya. Yang terdapat pada hak dhamir cak mad. Dhamir ini suku, itu tidak di dari Oke. Mad sila tawilah yakni pada hak dhamir di antara huruf hidup dan setelahnya ada hamzah, ya, ada hamzah. Panjang harokatnya atau panjangnya dibaca 4 sampai 5 harokat. Oke, ada pengecualian anak-anak Ustaz. Coba tengok pengecualian dari mad silah hak dhamir pada surah Az-Zumar dibaca pendek walaupun memenuhi syarat sebagai mad silah, yaitu pada ayat. Coba baca anak-anak semua, ya. Menurut riwayat Hafsah dan Asim, hak dhamir pada surat Al-Furqan ayat 69 dibaca panjang walaupun sebelumnya huruf sukun. Bacanya apa? Setelah melihat video pembelajaran tadi, bagaimana Ananda semua bisa dipahami dan bisa dimengerti? Bisa, Ustaz. Kira-kira nak, selama media video pembelajaran tadi ada yang mau ditanyakan? Tidak ya, berarti bisa dipahami. Baik, maka dengan itu kita lanjutkan mendiskusikan secara kelompok. Tugas kelompok yang sudah dibagi kita menjadi 4 kelompok ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Oke, akan Ustaz bagikan untuk diskusi. Setelah diskusikan nanti, maka setiap kelompok mempertanggungjawabkan untuk mempresentasikan di depan kelas tentang tugas yang diberikan. Paham ya anak Ustaz? Paham, Ustaz. Oke, silakan kerjakan. Kalau ada yang mau ditanyakan, yang sekiranya anak-anak Ustadz atau Nanda semua tidak paham atau tidak mengerti dengan tugas yang diberikan atau tugas diskusi yang diberikan, silakan bertanya ya. Kepada kelompok 1, silakan maju ke depan seluruhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang mad silah qasirah dan mad silah tawilah. Yang pertama, mad silah qasirah, kami menemukan contohnya pada surah Al-Isra ayat 57 yang berbunyi rahmatu wa yukhafun. Sebab setelah hazomir tidak diikuti alif ha dibaca panjang 1 alif atau 2 harokat. Contoh mad silah tawilah kami menemukannya di surah Al-Baqarah ayat 255 yang berbunyi yasfa'u indahu illa biiznih.
Sebab setelah ha dhamir diikuti alif ha dibaca panjang sampai 5 harokat. Sekian dari hasil diskusi kami. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus dulu. Oke, sebelum itu Ustadz beri kesempatan untuk kelompok 2, 3, 4. Kalau ada pertanyaan kelompok 2 ada pertanyaan? Tidak, Ustaz. Kelompok 3 ada pertanyaan? Tidak, Ustaz. Kelompok 4 ada pertanyaan? Tidak, Ustaz. Oke, baik, kita lanjutkan. Silakan duduk untuk kelompok pertama. Kita lanjutkan kepada anak-anak Ustadz kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi yang sudah dilaksanakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Cindy Amelia, perwakilan dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kami tentang Matsilah Qashirah dan juga Matsilah Tawilah. Yang pertama, Matsilah Qashirah. Kami menemukan di surat Al-Baqarah ayat 217 yang berbunyi wa ikhraju ahlihi minhu akbar, yang disebabkan oleh setelah ha dhamir tidak diikuti alif, maka ha dibaca panjang dengan 1 alif atau 2 harokat. Sementara contoh Matsilah Tawilah kami menemukan di surat Al-Baqarah juga ayat 196 yang berbunyi au bihi adzammir ra'si, yang disebabkan karena ha dhamir diikuti alif, maka ha dibaca panjang sampai 5 harokat. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus untuk kelompok 2. Oke, sebelum kelompok 2 duduk, Ustadz mau beri kesempatan untuk kelompok 1, 3, dan 4. Kalau ada pertanyaan silakan. Ada pertanyaan anak-anak Ustadz? Itu sudah dipahami. Oke, silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Setelah hasil diskusi kita tadi, alhamdulillah anak-anak Ustadz sudah memahami ya apa itu tadi yang kita pelajari tentang Matsilah Qashirah dan Matsilah Tawilah. Alhamdulillah ayat-ayat yang ditemukan di dalam Al-Qur'an sesuai dengan aturan-aturan yang sudah kita pelajari tadi. Untuk perlu kita ketahui, kita belajar matsilah, mat atau tajwid itu untuk membuat keasrian Al-Quran itu tidak berubah. Ya, tajwid itu artinya apa? Tajwid itu adalah aturan-aturan tata cara membaca Al-Quran. Jadi jangan Anda salah ya. Al-Quran itu asal-asal baca aja tidak. Ada aturan-aturan yang harus baru bisa dibaca. Contohnya apa tadi yang kita pelajari, yakni Matsilah Qashirah. Mat pada ha dhamir yang berada di antara huruf hidup dan setelahnya tidak ada hamzah, panjangnya 2 harokat. Panjangnya dibaca 2 harokat. Ustadz inginkan nanti Anda semua bisa dan mumpuni dalam membaca Al-Quran sesuai dengan ketentuan yang benar. Insyaallah Ustadz mau mengevaluasi sejauh mana kemampuan kita memahami tentang matsilah. Ada sedikit lagi soal. Ada nanti soal yang dikerjakan sebanyak waktu 5 menit. Kita ice breaking sebelumnya. Oke, silakan. Fokus. Melihat. Mendengar. Fokus. Melihat, mendengar, fokus. Oke, baik. Duduk pada tempat masing-masing. Oke, silakan kerjakan soal yang sudah ada di kertas selama waktu 5 menit. Silakan kerjakan ya, waktu untuk mengerjakannya 5 menit.
Oke, Ananda semua, silakan kumpulkan tugas evaluasi yang sudah Ustaz bagikan tadi. Silakan kumpulkan. Oke, baik, sudah dikumpulkan? Sudah, Ustaz. Oke, Ananda semua, adapun kesimpulan pembelajaran pada hari ini yakni tentang pembagian dari matsilah. Matsilah itu ada dua, ada matsilah qasirah dan matsilah tawilah. Oke, baik. Matsilah qasirah itu mat pada ha dhamir yang berada di antara huruf hidup dan setelahnya tidak ada hamzah. Panjang yang dibaca adalah dua, panjangnya dua harokat. Oke, bagus. Yang kedua matsilah tawilah, yakni mat pada ha dhamir di antara huruf hidup dan setelahnya ada hamzah. Panjangnya 4 sampai 5 harokat. Jadi alhamdulillah sudah dipahami dari kesimpulan materi pada hari ini. Oke, baik. Ada pertanyaan untuk itu? Tidak, Baik, alhamdulillah. Sekarang Ustaz tanya. Bagaimana pembelajaran hari ini menurut kalian? Sangat menyenangkan, sangat seru. Oke. Materi apa yang bisa kita dapati pada hari ini? Matsilah. Oke, sebagai macam-macam dari matsilah. Ada dua berarti ya? Oke, apa kesan kalian tentang materi ini? Apa kesannya? Coba serentak. Apa kesan kalian tentang materi yang kita bahas, yakni tentang pembagian matsilah? Ada dua, ada matsilah qasirah dan ada matsilah. Nah, apa kesan kalian? Sangat? Terakhir, apa kesulitan apa yang kalian rasakan dalam menganalisis ketentuan bacaan matsilah? Apa kesulitannya? Tidak ada. Berarti sudah dipahami dengan baik. Oke, saya tanyakan tadi, mungkin berakhir pula kegiatan pembelajaran kita pada hari ini yang tentang pembagian atau memahami atau menganalisis hukum matsilah. Membaca Al-Quran dengan tajwid adalah bentuk penghormatan terhadap firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memahami hukum bacaan membuat bacaan lebih indah dan benar. Mari kita terus belajar dan mengamalkan ilmu tajwid dalam membaca Al-Quran. Oke, mungkin itu saja. Kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil Muhammad